Baik, kita akan belajar untuk materi pengolahan limbah padat. Nah, jadi limbah padat itu kan bahan buangan yang tidak digunakan lagi ya, sehingga dikatakan limbah ya. Nah, yang bisa jadi kalau memang tidak digunakan, dinyatakan tidak mau diolah dan jadi bahan buangan saja, berarti jadi sampah. Nah, secara keseluruhan dikelompokkan menjadi limbah. Nah, ini kan menjadi masalah di lingkungan. Banyak pencemaran bau akibat sampah-sampah, sisa sayuran, buah-buahan yang membusuk sehingga terjadilah pencemaran bau. Dan juga bisa mencemari air tanah ketika limbah padat tersebut dibuang ke tanah ya. Nah, tanah itu kan kalau ada air ya, dia bisa mencemari air tanah. Nah, berdasarkan istilah teknis itu diklasifikasikan ke dalam 6. Ada garbage, yaitu sampah organik yang mudah busuk. Ada rubbish. Rubbish itu sampah organik yang tak mudah membusuk. Ya, jadi kalau ada dua macam sampah organik, kalau dia mudah busuk berarti garbage, kalau dia tak mudah membusuk berarti rubbish. Kemudian ada asis, sampah abu, ya, abu sisa dari suatu pembakaran, nah itulah asis ya, abunya. Kemudian ada dead animal, jadi kalau ada binatang mati, dalam hal ini bangkai binatang, berarti dia dead animal. Kemudian ada street sweeping, jadi sapuan ya, sapuan sampah dari sapuan-sapuan. Kemudian ada industrial waste, ini yang dikhawatirkan dari segi kuantitas maupun kualitas sampah, kualitas bahaya dari sampah yang dihasilkan ya, sampah industri ya, industrial waste. Ada berdasarkan sumbernya, ada dari domestik, ada komersial, ada industri, dan selain dari ketiga di atas, misal limbah dari bencana alam atau limbah pepohonan dan sebagainya. Untuk memudahkan penanganannya dan pemanfaatan dari limbah padat, ya berarti kita klasifikasikan dari limbah organik mudah membusuk dan limbah organik tidak mudah membusuk, atau limbah non-organik juga rata-rata tidak membusuk, dan limbah logam. Nah, masalah yang ditimbulkan apa? Limbah padat ini menimbulkan perasaan tidak estetik, tidak indah, jorok. Ya, banyak orang yang membuang sampah sembarangan sehingga banyak orang yang kesal tentunya. Kenapa kesal? Karena membuat perasaan menjadi tidak estetik, tidak indah dilihat dan jorok. Kita menjadi kesulitan mencari tanah area pembuangan limbah padat karena kita tidak boleh sembarangan membuang. Nah, tumpukan limbah yang ada itu akan menjadi sarang penyakit. Ya. Limbah debu itu kalau masuk ke dalam sistem pernapasan kita itu kan bisa berbahaya. Nah, kemudian limbah padat yang terhimpun masuk banyak ke dalam selokan itu kan bisa menyumbat selokan, mendangkalkan selokan hingga dia bisa menyumbat selokan. Kemudian limbah padat kering itu berbahaya karena dia ada potensi terbakar, apalagi pada musim kemarau dengan cuaca yang terik matahari. Nah, dia kan bisa mudah terbakar, jadi ada risiko kebakaran. Kemudian limbah padat membusuk dan terkena air, itu kan akan mencemari air. Nah, seperti itu. Nah, jadi timbunan sampah ini bisa mengganggu, mencemari karena lindi itu air sampahnya, bau dan estikanya ya. Timbunan sampah juga menghasilkan gas N2 dan gas asam sulfida. Kalau dalam limbah padat ada merkurinya, ada kromnya, ada arsennya. Zat-zat tersebut itu
ketika ada pada limbah padat kemudian terbuang ke tanah, maka dia bisa menimbulkan gangguan terhadap biotanah, tumbuhan, dia bisa rusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Nah, limbah lain seperti oksida logam, baik yang terlarut maupun tidak pada permukaan tanah itu bisa menjadi racun. Nah, kalau sampah anorganik dia tidak terbiodegradasi ya. Nah, itu artinya akan menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang. Nah, itu yang dikhawatirkan dampaknya. Kita bisa lihat ketika industri membuang limbah padatnya pada gambar, dia bisa berupa lumpur, bubur yang berasal dari hasil pengolahan yang bisa menimbulkan bau, ya, meresap ke dalam tanah, terkontaminasi dengan bakteri tertentu, mengakibatkan turunnya kualitas air tanah pada musim kemarau. Dampak limbah padat pertanian, ya, sisa pupuk sintetik, misalnya pupuk urea, nah, dia bisa merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Nah, dampaknya ya ada gas beracun, ya, ada penurunan kualitas udara akibat gas tersebut, penurunan kualitas air. Kalau dibuang di perairan bersama air limbah kan menjadi keruh, rasanya berubah dan lain-lain. Bisa merusak permukaan tanah juga tentunya ya. Nah, cara penanganannya, jadi untuk menangani limbah padat kita pisahkan. Contoh misalnya kita memisahkan ke dalam dua golongan besar ini ya, organik dan anorganik. Nah, organik itu kan biodegradable, sedangkan anorganik non biodegradable. Jadi pisahkan. Nah, kita bisa lakukan di rumah tangga atau tempat umum lainnya. Nah, ketika kita ingin mengisahkan sampah selain hal tersebut, yang dimana kita ingin pisahkan berdasarkan karakteristik bahayanya, jadi kalau misalnya limbah itu radioaktif, berarti standar warna kontainer atau kantong plastiknya itu warna merah, atau wadah yang default tetapi dikasih lambang radioaktif seperti ini ya. Ketika sampah itu infeksius, misalnya dari limbah rumah sakit, maka kantong plastik atau warna kontainer yang standar digunakan itu warna kuning ya, atau bisa wadah dengan lambang infeksius seperti ini. Ketika limbah itu infeksius patologis dan anatomi, sama ya, warnanya juga kuning. Nah, ketika limbah kimia dan farmasi, berarti warna kontainer dan kantong plastiknya itu coklat. Nah, seperti itu ya. Itu untuk membedakan. Nah, jadi limbah padat ketika kita ingin tangani, berarti langkah baiknya kita lakukan dulu pemisahan. Pemisahan itu ada 3 prosesnya. Ada sistem balistik, apa itu? Jadi kita memisahkan limbah padat itu berdasarkan keseragamannya. Baik itu keseragaman ukuran, dalam hal ini berkaitan dengan keseragaman volume, ya. Nah, atau bisa juga keseragaman berat. Nah, ada juga dengan sistem gravitasi. Ya, jadi sistem yang memisahkan berdasarkan gaya beratnya ya, gaya jadi yang berat otomatis akan lebih cepat ke bawah, dan yang ringan akan lebih gampang dan mudah dipisahkan dengan bantuan semburan angin. Jadi yang ringan ketika kena semburan angin maka dia bakalan
tertuju kemana, kemudian yang berat dia bakalan tertuju ke bawah. Nah, seperti itu cara memisahkan dengan sistem gravitasi. Kemudian sistem magnetis. Nah, biasanya ketika misalnya mobil bekas, kemudian kita hancurkan berkeping-keping. Setelah dia berkeping-keping, bagaimana caranya limbah pisahkan antara logam dengan non-logamnya? Ya, gunakanlah sifat magnetnya. Jadi ketika misalnya didekatkan dengan suatu magnet, maka yang logam akan melengket pada magnet tersebut dan yang bukan logam tidak bakal melengket. Nah, sehingga kita bisa pisahkan antara campuran logam dan non logam. Nah, jadi untuk pengolahan sampah kita bagi menjadi pengolahan sampah anorganik dan pengolahan sampah organik. Ya. Nah, sampah anorganik kan ya botol, kertas, plastik, kaleng, sampah-sampah bekas elektronik, ya. Itu sampai ratusan tahun. Sangat lama ya. Nah, ini bisa diatasi dengan 3R. Hah? 3R. Ada yang biasa dengar 3R? Apa itu 3R? Apa itu 3R? Ya. Reduce, reuse, sama recycle. Nah, apa itu dari ketiga ini? Jadi kalau reduce ya, jadi kalau datang ke Indomaret, ke Alfamart, nah, kalau kita membiasakan diri untuk membawa tas atau body bag ataupun tempat belanjaan, kalau ada itu langkah baiknya kita gunakan itu supaya mengurangi penggunaan plastik yang nantinya akan menjadi limbah. Itu adalah reduce ya. Jadi usaha kita untuk mengurangi sampah itu sendiri. Nah, kemudian reuse, menggunakan kembali. Jadi kalau ada kertas bekas, ya kita bisa gunakan kembali untuk catatan memo, kita memilih produk botol yang dapat digunakan kembali. Jadi kita gunakan kembali ya. Nah. Kemudian untuk recycle itu kegiatan mendaur ulang. Misalnya kita memanfaatkan ban bekas, bisa jadi pot kembang. Ya, kumpulkan kardus kertasnya untuk dijual ke bank sampah atau pengepul. Nah, itu adalah merupakan partisipasi dalam pengolahan limbah secara 3R. Nah, kita bisa jadikan sampah-sampah menjadi beberapa atribut sesuai pada gambar. Nah, di Indonesia itu sudah ada bank sampah ya. Nah, di Makassar juga. Apakah kalian biasa dengar bank sampah? Iya, Pak. Ya, bank sampah. Nah, jadi kita pilah dulu sampah di skala rumah tangga, baru kita store, baru dicatat, baru langsung terlapor di buku tabungan. Ya, namanya bank berarti ada buku tabungannya dong. Nah, ini buku tabungan bank sampah. Setelah itu baru ditimbang. Nah, kemudian sampah organik. Ya, disebut biasanya sampah basah. Banyak dari jasad hidup yang mudah membusuk dan hancur secara alami. Cara mengolahnya, pewadahan, simpan dalam tong sampah. Kemudian pembuangan, mengambil sampah masing-masing sesuai jadwal. Seperti itu. Jadi kita dari sampah ini bisa ke mobil yang kecil ini ya, kendaraan pengangkut sampah yang kecil, baru ke yang besar, kemudian barulah ke
tempat pembuangan akhir, atau kita bisa langsung bawa ke tempat pembuangan sementara di area sekitar. Tak tergantung, kalau kita dijemput berarti kita dijemput mungkin langsung pakai mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan sampah. Tapi kalau tidak berarti kita antar sendiri ke tempat pembuangan sementara untuk nanti oleh pihak pemerintah ada utusannya untuk mengelola ini ya, mengambil sampah dari TPS ke TPA. Tempat pembuangan akhir kita di Makassar berarti di mana? Di Antang, Di Pak. Antang ya, ya. Antang, Pak. Manfaat sampah organik untuk pakan ternak. Ya, jadi untuk pemanfaatan sampah organik itu kita bisa gunakan untuk pakan ternak. Ya. Jadi bisa dikelola jadi pakan ternak. Nah, ada aspek secara ekonomi, ada aspek lingkungan. Kemudian kita bisa jadikan kompos. Nah, jadi dari hasil pertanian, kemudian ada wortelnya kita tindak lanjuti untuk jadikan bahan konsumsi, sedangkan sisanya ini dibuang jadi limbah. Nah, limbah ini bagusnya kita jadikan kompos. Nah, itu adalah salah satu pengolahan limbah padat. Nah, ciri-ciri kompos yang berkualitas itu berwarna hitam, meremah, ya. Jadi kalau cari pupuk kompos, inilah ciri-cirinya kompos yang berkualitas. Untuk pengomposan sampah organik, ya, bisa dilakukan skala rumah tangga di rumah masing-masing, boleh juga kita produksi kelompok atau di TPA, boleh, ya. Ya, jadi kalau ingin membuat komposter drum, ini limbah padatnya desain seperti ini. Jadi ada wadah, ada keran. Di dalam drum ini masukkan filter di tengah-tengahnya untuk menyaring antara, itu kan biasa kalau sampah padat yang basah itu kan ada cairannya. Nah, makanya kita pasang ini supaya tersaring. Jadi airnya itu menjadi kompos cair, padatannya itu menjadi kompos padat. Nah, dengan bantuan penyaring tentunya. Nah, kita diharapkan bisa mencintai kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, untuk teknologi penanganan limbah padat, teknologinya itu ada 4. Apa itu? Ada penimbunan, ada pengomposan, ada pembakaran, kemudian ada recycling. Nah, kita bahas satu-satu teknologinya. Penimbunan, kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi ditimbun. Nah, limbah-limbah domestik dari Makassar kita kumpul, kemudian kita timbun. Seperti itu. Penimbunan adalah tempat pembuangan limbah dengan cara menimbunnya. Banyak digunakan di seluruh dunia, ya. Jadi kita bisa timbun dia di dalam tanah, ya. Hanya ada impactnya kalau kita menggunakan teknologi ini, landfill ini, penimbunan. Dia bisa mencemari air, dia bisa membentuk gas, bau tak sedap, hama dan vektor, kebisingan dan getaran. Nah, lokasi penimbunan limbah di darat, jadi ada bisa gunung, bisa lembah, atau bisa di tanah datar. Kalau kita mau timbun di dalam air, bisa di laut, bisa di danau dan sungai. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ilustrasi konsep lokasi penimbunan limbah sanitasi khusus misalnya. Ya, jadi kita bisa lihat konsep lokasinya, ilustrasinya. Nah, sini ada waduk
penampung penimbunan limbah dan ada kolam penampungnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin menghimpun ada persyaratan lokasinya yang baik ya. Kedalaman lubang tidak boleh berada di bawah atau sejajar dalam kedalaman air tanah di atas 3 kaki dari tanah. Ya, jarak lubang sanitasi dalam tanah itu 200 kaki dari danau atau sumber lain supaya dia tidak mencemari air tanah ya. Lokasi landfill harus cukup jauh dari saluran-saluran air permukaan. Nah, seperti ini ya. Bagian-bagian dari sebuah tempat penimbunan sampah. Nah, seperti ini ya. Nah, teknologi kedua apa? Pengomposan. Composting. Ya. Jadi dekomposisi aerob material organik yang terbiodegradasi ya. Kemudian untuk produksi kompos. Nah, jadi kompos itu merupakan hasil dekomposisi ya. Dipercepat secara artifisial dari campuran bahan-bahan organik oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab dan aerobik. Nah, manfaat kompos kita bisa lihat dari aspek ekonominya, aspek lingkungannya. Aspek bagi tanah, bisa meningkatkan kesuburan tanah, kapasitas serap air tanah, aktivitas mikroba tanah dan sebagainya. Jadi bahannya bisa dari limbah organik rumah tangga, sampah-sampah organik pasar, kertas, kotoran limbah peternakan, limbah pertanian, limbah agroindustri, pabrik kertas, pabrik gula, pabrik kelapa sawit dan lain-lain ya. Jadi bahan yang mengandung banyak karbon dan protein. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan limbah-limbah organik ini ya. Sangat disarankan untuk diolah dengan teknologi pengomposan, composting ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini proses umum pengomposan limbah padat organik ya. Nah, jadi bahan organik, mineral, air dan mikroba ya masuk ke dalam satu proses, butuh oksigen, hasilkan uap air, panas, CO2 dan bahan organik. Yang sederhana mineral, air dan mikroba. Tahapan kompos itu ada pertama tahap aktif, yaitu penguraian bahan organik oleh mikroba mesofilik ya. Kemudian peningkatan suhu tumpukan kompos 50 sampai 70 derajat Celcius, peningkatan pH. Nah, pada suhu tinggi terjadi dekomposisi oleh mikroba termofilik. Jadi pertama itu kan oleh mikroba mesofilik. Nah, kecuali ada mikroba termofiliknya berarti dia terjadi pada suhu tinggi seperti itu. Nah, pada tahap ini menghasilkan apa? CO2 dan uap air serta panas. Berikutnya ada tahap pasif. Jadi tadi tahap aktif, ada lagi tahap pasif. Nah, setelah sebagian besar bahan telah terurai, karena dikatakan di sini sebagian besar setelah terurai, makanya dikatakan tahap aktif. Nah, sisanya itu tahap pasif. Maka suhunya itu berangsur-angsur turun. Nah, pada saat itu terjadi pematangan kompos tidak lanjut, yaitu dia pembentukan kompleks liat humus. Nah, di sini terjadi penyusutan. Biasanya 30 sampai 40% ya, itu.
Jadi pengemposan bisa terjadi dengan dua cara. Ada aerobik, berarti menggunakan bakteri aerob yang membutuhkan oksigen. Ada juga anaerobik, berarti melibatkan bakteri anaerob, itu artinya tidak ada oksigen atau sangat minim oksigen. Nah, kita lihat ya, gambarannya di industri. Jadi dikumpul dulu sampahnya ya, sampah-sampah organik semuanya, sisa-sisa tanaman, tumbuhan ya, dan lain-lain. Nah, kemudian jadilah seperti ini hingga seperti ini ya. Nah, organisme yang terlibat itu ada 4 kelompok. Ada mikroflora, mikrofauna, mikroflora, makrofauna. Nah, seperti itu. Nah, faktor influence composting process itu ada rasio karbon dan nitrogennya, kemudian ada faktor ukuran partikel, aerasinya bagaimana, porositasnya bagaimana, kandungan air, ya, suhu, pH, haranya, kandungan bahan-bahan berbahayanya. Kemudian teknologi selanjutnya itu ialah pembakaran, ya. Nah, teknologi ini kita berikan istilah incineration, ya. Jadi teknologi pengolahan limbah dengan cara dibakar, ya, insinerasi, pembakaran. Nah, kita bisa lihat. Jadi suatu teknologi pengolahan limbah dengan membakar, ya. Nah, jadi dia mengonversi limbah dalam insinerator. Jadi ada abunya, abu yang tinggal di bagian bawah itu bottom ash namanya. Kemudian dia konversi juga ke gas, ada yang jadi partikulat dan panas, di mana itu dapat digunakan untuk apa? Menghasilkan tenaga listrik. Ya, energi listrik ya. Jadi teknologi ini menggunakan alat yang dinamakan insinerator. Dia bisa mereduce volume limbah dari awalnya 100%. Jadi dia bisa mereduce sebanyak 95 sampai 96%. Itu artinya apa? Yang tinggal sisa 4 sampai 5%. Nah, jadi saking tingginya hasil, ya, reduce dari alat insinerator ini, ya. Dari insinerasi itu proses oksidasi bahan-bahan organik menjadi bahan anorganik. Kenapa? Ya karena kan organiknya kan volatil, tak? Nah, adapun bahan-bahan organiknya bisa jadi yang seperti logam itu kan menjadi abu gitu, ya. Merupakan reaksi oksidasi cepat antara bahan-bahan organik dengan oksigen. Nah, kalau dia berlangsung sempurna, kalau dalam limbah itu ada C dan H, berarti terkonversi menjadi CO2 dan H2O. Kemudian kalau ada unsur S dan E dalam sampah tersebut, nah, ketika ada unsur S dan N dalam limbah tersebut, maka akan dioksidasi menjadi oksida-oksida dalam fase gas.
SOX, jadi bisa SO2, bisa SO3, atau NOx, NO2, NO3 yang terbawa di gas produk dari insinerasi. Kemudian teknologi selanjutnya apa? Recycling. Ya, jadi bagaimana material itu di collect kemudian digunakan kembali untuk menghasilkan produk yang baru seperti itu. Nah, seperti ini ya. Bisa dijadikan pot tanaman, sandal ya, tempat mani-mani, tas, tempat tisu, buku, tempat handphone, lap kaki, sandal, ya, hiasan-hiasan apa, miniatur-miniatur Vespa, jam, sepatu, di bunga ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita ingin membuang itu limbah, ketika ingin mau dibuang di laut, tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Perlu diingat bahwa tidak semua limbah dapat dibuang ke laut. Karena laut itu tempat mencari ikan bagi nelayan, tempat rekreasi dan lalu lintas kapal, laut menjadi dangkal. Ini bahaya kalau ada kandungan B3, bisa juga di darat atau di tanah, ya. Untuk pembuangan di darat, ya, pilih lokasi yang harus mempertimbangkan pengaruh iklimnya, struktur tanahnya, jaraknya harus jauh dengan pemukiman, pengaruh terhadap sumber air, perkebunan, perikanan, peternakan, flora dan fauna. Jadi pilih lokasi yang benar-benar tidak ekonomis lagi untuk kepentingan apapun. Ya, kalau bisa jauh dari aktivitas manusia dan sebagainya. Seperti itu. Bisa ditebar, ditimbun penumpukan, atau disimpan pada tanah yang cekur, ya, landfill. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Iya, yang mau saya tanyakan itu Ya. dari sampah anorganik, Pak. Iya. Kan tadi sudah dijelaskan dari untuk sampah organik itu ada 3 metode, yaitu 3R, reduce, dan recycle. Dan apakah sudah ada cara lain agar sampah anorganik dikompres agar lebih terkontrol, Pak? Seperti pada limbah organik itu menggunakan alat incineration. Makasih. Iya, jadi begini ya. Anorganik kan jelas toh bisa 3R artinya kita bisa mengolah sampah secara umum ini itu bisa dengan insinerasi ini. Hanya saja sebaiknya ketika semisalnya limbah itu merupakan limbah yang kebanyakan adalah organik, maka pilihlah metode pengolahan yang cocok untuk mengolah limbah organik itu. Nah, itu kan salah satunya bisa pengomposan, Nah, pilihlah pengomposan supaya dia bisa dimanfaatkan hingga dia menjadi pupuk kompos. Nah, seperti itu. Adapun ketika dia misalnya sampah anorganik kemudian kita mau olah, ya kita bisa gunakan teknologi insinerasi ini, kan sama-sama mengolah. Jadi semua awalnya itu adalah limbah, dimana kalau limbah itu tidak digunakan berarti dia jadi sampah, tapi karena kita olah berarti dia terolah, Nah, berarti jadi kompos, berarti limbahnya sudah hilang, dia sudah menjadi kompos begitu. Nah, seperti itu. Kalau dia anorganik, dia itu bisa dibakar
sampai dia bisa digunakan uapnya untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, seperti yang dilakukan di negara-negara maju, ya, sampahnya itu dibakar kemudian menghasilkan uap bertekanan yang bisa memutar turbin hingga menghasilkan listrik. Jadi terreduce, sisanya dari 100% menjadi sisa 4% atau 5% dari total awalnya, seperti itu. Kan jadi sisa kecil tak jadi sisa sedikit limbahnya, limbah padatnya, ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Iya, silahkan. tadi Pak sempat disinggung terkait insinerasi Pak. Jadi Ya. insinerasi sudah banyak digunakan diterapkan di Indonesia, industri di Indonesia atau bagaimana Pak? Kalau di Indonesia, saya dengarnya biasanya di Singapura yang sudah terapkan ini. Tetapi kalau pertanyaannya adalah di, saya pasti dulu ini ya, mana tadi penimbunan ya. Nah ini, saya coba sini. Nah, insinerasi kalau dia hanya membakar saja itu ada di Indonesia secara kecil-kecil ada ya. Jadi, tetapi untuk pembangkit kita cari tahu saja kan, pembangkit insinerasi Indonesia ada tidak? Yang saya ketahui ada di Singapura. Ya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini PT Prasada Pamuna Limbah Industri. Jadi dia di mana ini? Ya, ini ada ya. Sudah diluncurkan peluncuran insinerator Bogor. Nah, dia 25 Januari 2022. Nah, oke. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Iya, silahkan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang mau saya tanyakan itu terkait Ya. dengan TPA yang di Antang Pak. Nah Ya. seperti yang kita lihat ketika kita lewat di TPA yang di Antang, kan kita bisa lihat Pak itu sampah-sampah yang ada di sana menggunung. Nah pertanyaan saya itu Pak, apakah sampah-sampah yang ada di TPA Antang itu ada teknik pengolahan lebih lanjutnya Pak? Karena ketika saya lewat di situ selalu dia menumpuk Pak. Apakah itu cuma sekedar ditimbun saja atau ada pengolahan lebih lanjutnya Pak? Makasih Pak. TPA itu ya di Antang itu ya memang hanya TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi memang dia sistem penimbunan di situ. Adapun kalau mau dibilang diolah secara khusus, ya paling hanya masyarakat sekitar yang kemudian mengambil sampah-sampah, memilah-milah, mengambil sampah plastiknya untuk mereka jual kembali, misalnya plastik-plastik, kardus-kardus, kertas-kertas. Paling penanganannya hanya oleh masyarakat sekitar, ya seperti itu. Nah sisanya itu menumpuk seperti itu, jadi dia sistem penimbunan, penumpukan landfill.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi antang itu hanya tempat pembuangan akhir. Kalaupun penanganan ya hanya penanganan kecil-kecilan oleh masyarakat sekitar yang mengambil sampah-sampah plastiknya untuk dijual, karena mau diolah kembali itu nanti yang dijual logam-logam, kardus-kardus, kertas, plastik-plastik. Nah, oke, ada lagi mau ditanyakan? Saya Pak, Ya silahkan. mengenai tentang ini Pak, proses pembakaran tadi Pak. Ya, Apakah ya Pak, putus suaranya Putri Amalia Maharudin. Ya, demikianlah pembahasan untuk pengolahan limbah padat. Ketika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di forum e-learning atau bisa bertanya di WA grup ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.